Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran matematika. Kali ini materinya adalah perkalian dan pembagian bilangan bulat. Akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas adalah perkalian bilangan bulat. Untuk perkalian bilangan bulat ini sebetulnya pada dasarnya sama seperti perkalian-perkalian yang sebelumnya anak-anak pernah pelajari ya. Jadi intinya sama, tapi mungkin di sini yang agak berbeda adalah ketika ada tanda positif dan negatif. Maka itu yang mungkin agak sedikit membedakan dengan yang selama ini anak-anak pelajari ya. Tapi itu sebetulnya sangat gampang, sangat mudah. Penting anak-anak kali ini perhatikan baik-baik penjelasan dari Bapak. Oke, Bapak akan menjelaskan tentang perkalian ini dengan beberapa contoh-contoh. Untuk contoh yang pertama adalah perkalian positif dengan positif. Di sini Bapak sudah berikan contoh 3 positif 3 dikali positif 5. Maka hasilnya ini seperti yang selama ini anak-anak pelajari ya kalau ini ya, karena positif dengan positif. Biasanya 3 dikali 5. 5-nya ada 3. Atau dibalik, 3-nya ada 5, boleh. Kenapa perkalian itu boleh dibalik? Karena berlaku sifat komutatif ya, artinya kebalikan gitu ya. Jadi sama aja hasilnya. 5-nya ada 3, 5 tambah 5 tambah 5, atau 3-nya ada 5. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 ada 5. Sama aja, hasilnya adalah 15. Tandanya apa? Positif. Jadi ketika perkalian positif dikali positif, hasilnya positif. Nah, ini mungkin sangat gampang ya anak-anak. Untuk contoh berikutnya. Ya, ini negatif 2 dikali positif 4. Ini contoh yang Bapak berikan ini masih angka-angka yang kecil. Kenapa? Karena fokus Bapak adalah kalian memahami konsepnya dulu. Dengan memahami konsep, berapapun angkanya, pasti kalian akan dapat mengerjakannya. Karena pada dasarnya sama. Oke, untuk contoh kedua, negatif 2 dikali 4. Coba, kira-kira jawabannya berapa anak-anak? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah negatif 8. Oh, ternyata ketika ada negatif dikali positif, itu hasilnya negatif ya. Kalau menghitung perkaliannya sama. 2 dikali 4, anak-anak hitung dulu hasilnya berapa? 8. Kemudian baru pikirkan tandanya. Tandanya negatif. Itu contoh yang kedua, penyelesaiannya ya. Kemudian kita berlanjut ke contoh yang ketiga. Nah, contoh ketiga ini sebetulnya hanya dibalik aja nih. Jadi positifnya di depan, negatifnya di belakang. Positif 3 dikali negatif 4. Hasilnya adalah berapa anak-anak kira-kira? Betul, hasilnya adalah negatif 12. Nah, negatif lagi ya, walaupun negatifnya ditempatkan di belakang. Ya. Kemudian kita lanjut ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat apa? Negatif 2 dikali negatif 5. Nah, di sini dua-duanya negatif. Hasilnya apa anak-anak? Betul, hasilnya adalah positif 10. Gampang kan? Ya. Dari keempat contoh yang Bapak berikan ini, mari kita coba simpulkan. Simpulkan apa? Simpulkan konsep atau rumus dari perkalian bilangan bulat. Baiklah, dari contoh-contoh ini kita bisa menyimpulkan sebuah konsep, yaitu misalkan ini nih, dari contoh nomor 1. Positif 3 dikali positif 5, hasilnya positif 15. Nah, di sini kita bisa rumuskan sebuah konsep
bahwa positif dikali positif hasilnya positif. Ini yang kita bahas ini hanya mengenai tandanya saja. Kenapa? Karena untuk menghitung perkaliannya, anak-anak kelas 6 ini pastinya sudah sangat mahir ya dalam perkalian, karena perkalian itu sudah diajarkan dari kelas 2. Makanya di sini yang disimpulkan adalah tanda-tandanya saja. Jika ada tanda positif dikali dengan positif, maka hasilnya positif. Kalau angka-angkanya mengikuti perkalian seperti biasa ya. Lanjut. Kemudian dari contoh kedua dan ketiga, ternyata ini dijadikan satu kesimpulannya. Apa itu? Nah, kesimpulannya adalah negatif dikali positif, hasilnya pasti negatif. Lihat, dua-duanya hasilnya negatif. Karena perkaliannya sama nih, antara contoh nomor 2 dengan nomor 3, yaitu negatif dikali positif. Walaupun di sini ada sedikit perbedaan, yaitu penempatannya saja. Positifnya di depan sama di belakang ya. Yang ini positifnya di belakang, ini positifnya di depan. Nah, tapi itu nggak perlu kita terlalu perhatikan ya di depan belakang. Yang penting intinya kalau ada negatif dikali positif maka hasilnya adalah negatif. Oke, itu. Kemudian dari contoh keempat kita bisa tarik sebuah kesimpulan atau rumusan ya. Bahwa negatif dikali negatif, ini kan negatif 5 dikali negatif 5 sama dengan 10, positif 10. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa negatif dikali negatif sama dengan positif. Tuh anak-anak, semoga penjelasan ini bisa dimengerti. Akan Bapak lanjutkan ke penjelasannya materi berikutnya, yaitu pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat pada dasarnya sama dengan perkalian ya. Intinya sama dengan perkalian. Kita coba Bapak jelaskan dengan beberapa contoh supaya lebih dipahami. Oke, di sini 4 dibagi 2. Positif 4 dibagi positif 2. Hasilnya adalah positif 2. Sama ya, seperti perkalian tadi. Cara menghitungnya, kalau menghitungnya sama seperti pembagian biasa. 4 dibagi 2. Hasilnya 2. Tandanya positif, karena ini positif dengan positif. Kemudian berikutnya, nah ini mulai negatif. Negatif 12 dibagi positif 4. Apa hasilnya? Betul, anak-anak, sama dengan perkalian konsepnya. Kalau ada negatif, dibagi positif, hasilnya negatif 3. Tandanya negatif, kemudian 3-nya dari pembagian 12 dibagi 4. Itu contoh kedua. Berikutnya, kita berlanjut ke contoh yang ketiga. Nah, di sini masih mirip-mirip ya. Cuma beda penempatan saja. Kalau ini positifnya di depan, negatifnya di belakang. Ini 6 dibagi atau positif 6 dibagi negatif 3. Hasilnya berapa anak-anak? Ya, betul. Hasilnya adalah negatif 2. Masih seperti contoh nomor 2 ini sebetulnya. Oke, kita lanjut ke contoh yang terakhir. Contoh yang keempat di materi pembagian. Contoh keempat, ini negatif dengan negatif. Negatif 8 dibagi negatif 2. Berapa? Pembagiannya dulu. 8 dibagi 2 berapa? Betul, 4. Tandanya bagaimana? Negatif bagi negatif. Positif, betul. Jadi jawabannya adalah positif 4. Oke, dari keempat contoh yang Bapak berikan, coba mari sama-sama kita simpulkan sebuah konsep atau rumusan bahwa dari soal nomor 1 ya, untuk tandanya saja nih anak-anak. Positif dibagi positif, maka hasilnya adalah positif. Tuh,
Kemudian untuk soal nomor 2 dan 3, kita simpulkan. Kenapa ini jadikan 1? Anak-anak pasti tahu jawabannya. Kenapa? Ya, betul. Karena pada intinya soal nomor 2 dan 3 ini sebetulnya sama. Negatif dibagi positif atau positif dibagi negatif. Intinya adalah salah satunya positif, satu laginya negatif. Maka hasilnya adalah negatif. Maka kita bisa simpulkan di sini. Negatif dibagi positif, maka hasilnya adalah negatif. Betul. Yang terakhir, bulan terakhir. Nah, yang terakhir itu negatif dengan negatif ya. Negatif 8 dibagi negatif 2. Hasilnya positif. Maka kesimpulannya adalah negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Tuh. Mungkin penjelasan Bapak sekian. Semoga anak-anak bisa memahami tentang materi perkalian dan pembagian bilangan bulat ini dengan baik. Nanti mungkin Bapak akan lanjutkan di diskusi grup WhatsApp ya, untuk lebih memahami materi ini. Untuk itu sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.